Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit ulasan mengenai bahasan pemikiran politik hukum Islam saat ini. Dan tak lupa, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jenity Rahmawati, kelas B Hukum Keluarga semester 2 dengan NIM 12130100073. Di video kali ini, saya akan menyampaikan bahasan mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam dari berbagai tokoh Islam. Langsung saja ke pembahasan pertemuan di pertemuan ke-9, yaitu bahasan mengenai pemikiran yang berkaitan dengan politik hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi mempunyai nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Lahir di Lok Semawe, Aceh Utara, pada tahun 1904, tepatnya di tanggal 10 Maret. Beliau adalah tokoh Islam sekaligus ulama, ahli fikih, ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis, dan juga akademisi Indonesia. Pemikiran beliau mengenai hukum dijamin relevan karena beliau mendasarkan pemikirannya kepada segala sumber yang sudah ada, di mana salah satu faktor yang menunjang pembaharuan pemikiran Hasbi ialah sikap keterbukaannya menerima metodologi hukum, terutama hukum Islam dari semua aliran mazhab. Hal ini disebabkan karena sikapnya yang tidak terikat pada aliran mazhab. Hasbi memberikan pengakuannya bahwasannya kita harus mempelajari fikih tingkat tinggi secara muqaromah atau perbandingan, jangan hanya terbatas di dalam mazhab tertentu. Pemikiran Hasbi As-Siddiqi tentang sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum yang sampai saat ini masih diperdebatkan dan sumber hukum yang sudah dipastikan pada sumber-sumber pokok yang sudah disepakati oleh jumhur fuqaha, yaitu ijma dan qiyas. Yang pada intinya, beliau berpendapat bahwa pengambilan ketetapan yang berasal dari ijtihad para ulama yang ada di suatu wilayah akan sesuai dengan karakter bangsanya. Selanjutnya, banyak hal yang berkaitan dengan kajian usul fikih. Pemikiran Hasbi sangatlah dinamis dan evolutif, terutama dalam sumber hukum seperti qiyas, murud, dan yang lainnya. Yang pada intinya, hukum Islam adalah suatu perkara yang tidak akan mungkin mengalami perubahan. Kemudian dalam artikel yang pernah saya baca mengenai kalimat melemahkan keadaan hukum Islam dan peradilan agama, bisa disimpulkan mengapa umat Islam menolak hukum Islam itu sendiri dan mencari hukum lain adalah kalimat tujuan dari politik hukum Belanda. Kemudian di pertemuan ke-10 kita membahas mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi adalah salah satu ulama kontemporer yang masyhur dalam pemikiran-pemikirannya mengenai konsep dan pola pembaharuan pemikiran Islam. Beliau lahir di sebuah desa yang kecil terletak di Mesir yang bernama Safturab pada 9 September 1926. Beliau adalah seorang ulama yang menerangkan berbagai aspek terkait konteks Islam, negara, bangsa, dan tata atur dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai pandangannya terhadap negara memiliki 3 metode pendekatan, yakni pendekatan normatif Islam, pendekatan deskriptif historis, dan tabiat Islam, di mana Islam merupakan agama yang sifatnya itu universal, agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berpolitik dan bernegara. Kemudian di dalam bukunya Min Fiqih Al-Daulah, beliau banyak sekali berargumen mengenai hubungan Islam dan negara, serta konsep negara di dalam Islam, di mana beliau meyakini bahwasannya Islam dan negara tidak dapat dipisahkan.
Quran Surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 membuktikan bahwa adanya hubungan antara hukum dan negara. Juga meyakini bahwasanya Islam memiliki konsep negara tersendiri yang berbeda dengan konsep negara barat. Kemudian di pertemuan ke-11 kita membahas mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Hazairin. Hazairin adalah seorang tokoh dan pemikir muslim terkenal yang semua idenya disuarakan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia modern yang bebas dari batas-batas pemikiran klasik. Dia adalah salah satu politisi, tetapi namanya lebih populer di dunia ilmiah terkait dengan sosoknya yang dikenal sebagai pribadi yang selalu menempuh dan menuntut ilmu di lembaga pendidikan. Hazairin lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 November 1906 dan wafat di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1957. Nama lengkapnya adalah Hazairin gelar Pangeran Alam Shah Harahap. Hazairin adalah keturunan Persia. Ayahnya bernama Zakaria Bahari, seorang guru berasal dari Bengkulu. Sedangkan ibunya yang berdarah Minang. Kakeknya, Ahmad Bakar, adalah seorang mubalik terkenal. Dari ayah dan kakeknya lah Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab. Dan di diri beliau melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam. Selanjutnya, Hazairin adalah salah satu ulama Indonesia yang hidup pada abad ke-20 Masehi, di mana salah satu hasil pemikirannya adalah mengenai ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti ini merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin dalam rangka memberikan solusi dari permasalahan orang-orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun terhijab oleh saudara pewaris, sehingga mereka hidup dalam keadaan sengsara dan keprihatinan. Di samping itu, mereka tidak mendapatkan perhatian dari para ahli waris yang mendapatkan warisan. Yang padahal di dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam selama ini tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti sebagaimana pemikiran Hazairin. Islam menawarkan dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan di atas untuk bisa diselesaikan dengan sistem wasiat wajibah. Kemudian, pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum adat membantu upaya reformasinya dalam konteks hukum keluarga, seperti perkawinan dan pewarisan. Atas dasar itu, ia sampai pada ijtihadnya yang menyimpulkan bahwa sistem sosial yang diinginkannya oleh Al-Quran adalah sistem yang tidak sembunyi-sembunyi. Menurut sistem atau cara menggambar garis nasab ini, masalah waris-mewaris dalam Islam juga membutuhkan pola parental atau bilateral. Terkait dengan beberapa ayat waris seperti pada ayat 11, 12, dan 176 surah An-Nisa. Terkait dengan hal ini, penafsirannya pada surah dan ayat yang sama menghasilkan pemikiran yang cukup simpatik. Dan pada gilirannya, istilah mawali atau populer dengan istilah waris pengganti diadopsi oleh kompilasi hukum Islam atau KHI buku 2 bab 3 pasal 185 ayat 1 dan 2. Berbagai pemikiran Hazairin tentang pemikirannya dalam rangka mewujudkan cita-citanya untuk membentuk mazhab Indonesia. Sebagian besar tampaknya telah diwujudkan melalui adanya beberapa aturan dan regulasi yang ada, seperti nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 7 1989, Kompilasi Hukum Islam 1991, Undang-Undang Zakat, dan kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian di pertemuan ke-12 kita membahas mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di sebuah desa yang bernama Mahallah Nasr, Subkhait, Provinsi Bukhaira, Mesir. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan bangsa Turki. Sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan sampai kepada Umar bin Khattab. Muhammad Abduh lahir dan tumbuh dewasa di lingkungan desa di bawah asuhan
ayah dan ibunya, yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan formal, tetapi mempunyai jiwa keagamaan yang teguh. Selanjutnya, ada 3 objek utama yang menjadi sasaran pembaharuan Abduh. Yang pertama yaitu reformasi dalam bidang agama, peran akal dan pembebasan dari taklid atau iman yang buta, di mana Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pembaharuan agama berarti membebaskan akal pikiran dari ikatan taklid. Akal juga merupakan kesempurnaan hikmah Allah dalam memelihara aturan Islam di dalam alam insani atau kodrat manusia. Yang kedua, reformasi dalam bidang politik. Muhammad Abduh sesungguhnya lebih menekankan pada kebebasan dalam menentukan, termasuk menentukan apakah negara tersebut berbentuk khilafah atau berbentuk negara demokrasi, seperti yang telah terjadi di dunia barat. Dengan sikap tersebut, bukan berarti Abduh mengadopsi secara mentah sistem kedua model negara tersebut. Kemudian, yang terpenting bagi Abduh, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Ati, ialah memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada seluruh umat, sehingga kebebasan tersebut diharapkan manusia untuk dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkannya dapat dicapai. Aktivitas politik Muhammad Abduh adalah ia pernah berada di oposisi terhadap Khadafi Taufik sehingga diasingkan keluar Mesir pada tahun 1879. Kemudian di tahun 1880 ia memutuskan untuk kembali ke Mesir dan memimpin majalah Al-Waqa'i Al-Mishirah. Selain itu, ia juga mendukung pemberontakan Urabi Pasha pada tahun 1882 yang membuatnya terusir ke Beirut. Pada tahun 1884 mendirikan majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Kemudian yang ketiga, reformasi dalam bidang pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah mendidik akal dan jiwa serta menyampaikan batas-batas kemungkinan seseorang untuk mencapai kebahagiaan hidup, dunia, dan akhirat. Dan ya, Muhammad Abduh sangat menekankan pembaharuannya di bidang pendidikan. Pendidikan baginya bukan hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek kognitif atau akal, tetapi juga perlu diselaraskan dengan aspek afektif dan psikomotorik. Menurut saya, Muhammad Abduh adalah sosok yang monumental dan paling bersemangat melakukan pembaharuan bagi dunia Islam. Muhammad Abduh sebagai tokoh pembaharuan dalam Islam patut dikenang dan diteladani karena ia telah banyak berjuang untuk merubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bersikap statis menjadi dinamis. Kemudian di pertemuan ke-13, kita membahas mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Kiai Haji Alyafi dan Kiai Haji Syah Mahfuz. Kiai Haji Alyafi dan Kiai Haji Syah Mahfuz, mereka merupakan tokoh ahli dalam bidang fikih yang mencoba menggagas fikih yang lebih bernuansa sosial. Beliau berusaha berijtihad dan memperkenalkan bahwa fikih bukanlah sesuatu yang kaku seperti yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat Islam. Gagasannya tentang fikih sosial merupakan hasil ijtihadnya setelah mencermati perkembangan fikih selama ini dengan kondisi sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Hasil pemikiran beliau berdua sangat menarik untuk dikaji, terutama mengenai sisi-sisi persamaan dan perbedaan konteks fikih sosial mereka. Di dalam ilmu fikih sendiri terdapat 3 faktor yang sangat esensial. Yang pertama yaitu ilmu fikih merupakan ilmu yang paling dinamis. Yang kedua, ilmu fikih adalah ilmu yang rasional karena fikih merupakan ilmu iktisabi atau ilmu hasil kajian dan atau bisa disebut ilmu analisis dan penelitian. Kemudian yang ketiga, fikih adalah ilmu yang menekankan pada aktualisasi atau biasa disebut dengan amaliyah yang bersifat praktis sehari-hari. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada zaman yang serba modern, umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan hukum-hukum Islam dengan realitas sosial, karena fikih sosial tidak hanya bersifat deskriptif atau kekinian, tetapi juga bersifat prospektif yang berorientasi pada masa depan. Kemudian, pemikiran dan analisis fikih sosial Kiai Haji Alyafi dan Kiai Haji Syah Mahfuz.
Yang pertama, pemikiran fikih sosial Kiai Haji Alyafi. Di dalam sejarahnya, fikih sosial muncul setelah ide-ide pembaharuan fikih di Indonesia bermunculan. Alyafi menggagas fikih sosial memulai dengan pembahasan tentang Al-Quran, kemudian merambah ke masalah sosial kemasyarakatan yang aktual dan terkait masalah hukum. Menurut Alyafi, Al-Quran berfungsi untuk memperkenalkan Allah sekaligus menyampaikan pesannya. Al-Quran harus fungsional bagi manusia untuk hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Sebagai faqih, Kiai Haji Alyafi menginginkan pemahaman Al-Quran secara utuh. Dalam menghadapi tantangan yang kian berlapis, Alyafi mengajukan 5 tema utama agar dapat memahami Al-Quran secara utuh, yaitu yang pertama, penegasan dan penguatan eksistensi wahyu. Dan yang kedua, pengenalan masalah ketuhanan. Yang ketiga, pandangan terhadap Islam. Yang keempat, pengenalan manusia dan kemanusiaan. Dan yang kelima, pandangan terhadap masalah kehidupan. Dalam kaitannya dengan fikih, Kiai Haji Alyafi membahas beberapa hal, diantaranya fardu kifayah, konsep HAM, pengelolaan zakat, lingkungan hidup, dan pakaian. Kemudian yang kedua, pemikiran fikih sosial Kiai Haji Sahal Mahfuz. Menurutnya, fikih sampai saat ini adalah pilihan satu-satunya daripada harus mengungkung masyarakat dalam lingkaran klasifikasi halal dan haram, dosa dan pahala, dan akhirnya adalah pilihan surga dan neraka. Dalam proses pengambilan hukum oleh beliau, mendasarkan tipologi pemikiran hukumnya pada 2 pemikiran, yaitu metode tekstualis atau mazhab qauli, yang kedua metode konstekstualis atau mazhab manhaji. Dari kedua pemikiran yang berpengaruhi dari 2 tipologi pemikiran yang dihasilkan, terlihat Kiai Haji Sahal plan dalam menjalankan pemikirannya, mengingat bahwa beliau termasuk dalam proyek pembaharuan fikih yang setidaknya memenuhi beberapa hal, yaitu selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteks yang baru. Yang kedua, makna bermazhab berubah dari bermazhab secara tertulis dan bermazhab secara metodologis. Kemudian yang ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran pokok usul dan mana yang cabang atau furu. Kemudian yang keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Dan yang terakhir, pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial. Kemudian di pertemuan ke-14, kita membahas mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Ibrahim Hossein. Ibrahim Hossein merupakan salah satu pakar hukum Islam yang pendapatnya sering menimbulkan kontroversi. Beliau dikenal sebagai pemikir yang unik dan berani tampil berbeda melalui argumen yang dibangunnya. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Kemudian beliau wafat pada tanggal 7 November 2001. Beliau merupakan putra ke-8 dari 12 bersaudara. Ayah beliau merupakan seorang ulama dan saudagar keturunan Bugis yang bernama Kiai Haji Hossein, dan ibunya adalah anak bangsawan dari Kerajaan Salebar, Bengkulu yang bernama Siti Zawiyah. Ia dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang fokus dan disiplin pada ilmunya di bidang fikih dan usul fikih, yang telah mengeluarkan banyak fatwa, baik dalam kapasitasnya sebagai opini secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota atau ketua komisi fatwa MUI. Beliau juga pernah menjadi rektor IAIN Palembang dan pendiri perguruan tinggi Islam di Jakarta, yaitu Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan rektor pertama Institut Ilmu Al-Quran. Sebagai salah satu ahli hukum Islam, beliau memiliki beberapa pemikiran hukum Islam yang sering bertentangan dengan wacana yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Sebagaimana pengklasifikasiannya dalam usul fikih, Ibrahim Hossein mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 2, yaitu hukum Islam yang berkategori syariah dan fikih. Di antara pemikiran hukum Islam Ibrahim Hossein, yaitu wajibnya taklid bagi mereka yang tidak mampu berijtihad dan keharusan ijtihad bagi orang yang mampu,
dan memenuhi syarat ijtihad. Beliau juga memperbolehkan talfik meskipun hanya untuk mencari keringanan. Maka kesimpulannya, metode ijtihad yang dilakukan oleh beliau atau Ibrahim Hussein guna menjadi terobosan dalam pembaharuan hukum Islam, khususnya di Indonesia, yaitu dengan mengaktualisasikan pemahaman masyarakat terhadap beberapa istilah keagamaan yang ada, seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Maslahah Mursalah, dan yang lainnya. Semua terminologi tersebut oleh Ibrahim Hussein didekati dengan pendekatan dan pembacaan ta'akuli atau akal dan tidak harus dalam kerangka ta'abudi atau dogma. Kemudian di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir, kita membahas mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam menurut Munawir Syajali. Munawir Syajali lahir di Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925. Beliau merupakan anak pertama dari 8 bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Syajali dan Tas'iyah. Kondisi kehidupan keluarganya pada waktu itu sangat jauh dari garis kemiskinan. Ayahnya cukup kuat pengetahuan agamanya. Ia banyak belajar di banyak pesantren tradisional, antara lain Jamsaren di Salak, Tebu Iren di Jombang, dan Tremas di Pacitan. Tapi di luar pengetahuan agama, ia sama sekali tidak mempunyai keahlian lain atau keterampilan. Bahkan ibunya pun sama sekali tidak mengenal bangku sekolah formal. Munawir Syajali merupakan tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan 4 hingga Kabinet Pembangunan 5. Karirnya di Departemen Luar Negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab atau Timur Tengah. Di luar negeri, ia menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC dan Kolombo, kemudian menjabat sebagai minister atau wakil kepala perwakilan RI di London, dan selanjutnya diangkat menjadi duta besar RI untuk Emirat Kuwait, kepala Biro Umum Deplu, staf ahli Menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Deplu. Setelah itu, Munawir diangkat menjadi Menteri Agama selama 2 periode. Jabatan lain yang pernah dijalaninya adalah anggota DPA dan pernah menjadi Ketua Komnas HAM RI. Kemudian, Munawir Syajali adalah seorang yang memiliki banyak ide mengenai kemajuan bangsa. Sebagai Menteri Agama yang menduduki jabatan 2 periode berturut-turut, Munawir telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan keagamaan dan politik. Munawir Syajali berpandangan bahwa fikih, kaidah-kaidah fikih dan usul fikih merupakan produk pemikiran yang tidak terbebas dari ruang dan waktu tertentu. Menurutnya, metode berpikir usul fikih merupakan bagian dari sejarah pemikiran Islam klasik yang masih relevan untuk dikedepankan sebagai acuan dalam reaktualisasi hukum Islam. Dengan demikian, tampak jelas bahwasannya upaya menghadirkan pemikiran hukum Islam dengan demikian dalam konteks modernisasi, yakni dimulai dengan kontekstualisasi fikih mazhab klasik. Oleh karenanya, Munawir menganggap bahwa hukum-hukum yang ada dalam buku-buku fikih yang dibaca oleh umat Islam sekarang adalah produk-produk jadi dari ijtihad para mujtahid sebelumnya yang mereka merumuskan untuk zaman mereka masing-masing dan bagi masyarakat mereka masing-masing yang belum tentu sama dengan situasi dan kondisi dari zaman dan masyarakat sekarang. Pada umumnya, pemikiran Munawir Syajali terbagi dalam 2 bagian, yakni pemikiran keagamaan dan siasah atau politik. Mana di antaranya pemikiran-pemikiran atau gagasan dari Munawir Syajali di antaranya Islam dan HAM, yang kedua ekstremisme agama, yang ketiga reaktualisasi ajaran Islam, yang keempat mengenai bunga bank, yang kelima perdamaian untuk umat manusia, dan yang terakhir yaitu asas Pancasila, aspirasi umat Islam, dan masa depan bangsa. Sebagai Menteri Agama, Munawir telah banyak mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan kehidupan keagamaan dan lembaga keagamaan. Pemikiran Munawir Syajali lebih menekankan pentingnya substansi daripada yang formal dan legal, baik secara keagamaan maupun sosial. Dengan konsep semacam ini, sejalan dengan mobilitas sosial ekonomi umat,
Aspirasi umat Islam tidak lagi didasarkan atau simbolisme ideologis yang formalistik dan legalistik. Berdasarkan hal tersebut, saya berpendapat bahwa corak pemikiran politik Munawir Hajali adalah bercorak substansif, yang artinya sesuatu pemahaman yang sangat menekankan substansi daripada formalitas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.